Video untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Untuk kali ini saya akan bahas hubungan judul, latar belakang, dan identifikasi masalah. Sebelumnya saya mau jelaskan bahwa untuk materi kali ini adalah gabungan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi maka nanti tugasnya adalah gabungan dari keseluruhannya. Oke, saya mau jelaskan dulu, yaitu pertama yaitu mengenai judul dari penelitian. Jadi judul-judul penelitian. Jadi kalau kita lihat judul adalah sebuah kepala karangan, penelitian ilmiah bukanlah karangan, penelitian bukanlah sebuah karangan, tetapi penelitian ilmiah itu seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada 3 hal yang mesti terpenuhi. Yang pertama adalah secara teori memang ada permasalahannya atau pernah dibahas. Yang kedua adalah fakta yang terjadi. Yang terakhir adalah bisa dibuktikan. Hubungannya dengan judul di sini adalah merupakan sebuah kepala karangan dari proses penelitian. Jadi yang awalnya dia tidak benar seluruhnya, kemudian ditetapkan lebih awal, kemudian akan menjadi judul yang tentatif. Jadi judul itu belum tentu bisa sebagai kepala akhir atau karangan yang paling akhir, tergantung kepada hasil penelitian kita. Ya, judul penelitian wujudnya merupakan sebuah kalimat, hanya satu kalimat pernyataan, terdiri dari kata-kata jelas, jadi fokus, tidak kabur, sesuai dengan apa yang kita bahas, kemudian singkat, kemudian dia deskriptif, itu dia adalah berkaitan, runut gitu ya, terurut ya. Kemudian tidak ada kalimat-kalimat puitis gitu ya. Jadi judul itu jangan sampai kalimat puitis. Jadi kita harus jelas, singkat, dan deskriptif. Jadi kalau kita lihat judul itu adalah merupakan sebuah cerminan dari seluruh hasil karya yang akan kita gunakan. Ya, atau judul itu merupakan konsep framework. Jadi apa yang akan kita bahas sebenarnya sudah tergambar di dalam judul. Ya, makanya judul itu adalah yang di awal dia sifatnya tentatif, tergantung kepada hasil pembahasan. Tapi harus kita tetapkan di awal untuk lebih mengarahkan proses yang akan kita buat. Jadi seperti tadi, sebuah judul adalah sebuah kalimat yang menggambarkan sebuah kejadian yang fokus, kemudian apa yang dipermasalahkan, tujuan, dan lain sebagainya. Maksud sebuah tujuan metode dinyatakan dalam satu kunci terdiri dari kata kunci. Jadi kalau kita membuat tujuan atau metode penelitian, kita harus terdiri dari kata kunci. Termasuk judulnya harus ada kata kuncinya. Umpamanya sistem penjualan cara kredit sudah jelas. Maka penjualannya kata kuncinya adalah penjualan kredit. Kemudian fenomena yang dipermasalahkan, pokoknya penjualan kredit. Pencatatan bagaimana piutang orang yang terjadi, itu kita permasalahkan. Kenapa pakai kata-kata kredit? Karena ada piutang di dalamnya. Kemudian situasi, kondisi di mana fenomena itu terjadi. Berarti ada objek. Jadi kalau kita hanya melakukan sistem penjualan kredit, kemudian titik, tidak ada proses objeknya, itu tidak diperkenankan untuk proses penelitian. Jadi lebih jelasnya adalah sistem penjualan kredit pada CV ABC. Jadi kalau kita lihat kata kunci itu mengandung 3 unsur, yaitu kata kunci deskriptif, kunci komparasi, atau eksplanasi. Deskriptif itu berarti keterangan kita menerangkan sebuah kejadiannya.
kemudian bisa juga kita proses pembandingan ya, perbandingan, atau kita proses pengembangan, boleh. Jadi kita memberikan kata kunci itu karena ada sebuah deskriptif atau teori, atau kita melakukan perbandingan ya. Maunya kita melakukan data mining, kita pakainya adalah K-mean dan asosiasi, kita coba bandingkan, atau sistem mencari yang terbaik pakainya AHP dengan SAW, kita coba komparasikan, itu boleh. Atau eksplanasi, berarti kita melakukan perbaikan di dalamnya. Yang pertama saya akan bahas masalah latar belakang atau pandangan umum dari sebuah penelitian. Isinya adalah dia merupakan situasi yang melatar belakangi penelitian. Jadi to the point, fokusnya adalah situasi kenapa sih kita melakukan penelitian. Faktor yang mendorong itu apa? Kemudian isinya juga mencakup pernyataan tentang gejala fenomena yang akan diteliti. Ya, umpamanya situasi yang terbelakangi tadi penjualan kredit, karena ada penjualan di manufaktur itu tidak selalu tunai, tapi bisa juga kredit. Faktor yang mendorong apa? Umpamanya faktor mendorong adalah untuk meningkatkan omset. Ya, mencakup pernyataan tentang gejala fenomena yang diteliti. Umpamanya situasi ekonomi dan lain sebagainya. Baru kita mencari masalah yang menemukan kelayakan yang diteliti. Bahwa memang perusahaan itu secara fakta memiliki piutang, umpamanya gitu. Termasuk harus ada data awal. Ya, pokoknya kita pakai tahun sekian, hutang perusahaan itu 1 juta, hutang 1 juta tidak tertagih. Data berikutnya adalah 1,5 juta tidak tertagih. Kenapa 1 juta tidak tertagih didiamkan, kemudian 1,5 juta tidak tertagih didiamkan, itu yang akan kita bikin di dalam proses atau kita bikin di dalam latar belakang. Jadi kalau cakupan di dalam proses latar belakang, membuat latar belakang di sebuah penelitian, maka ini yang harus kita, 5 hal ini yang harus kita penuhi. Kalau kita bikin sudah selesai, maka kita bisa menentukan sebuah identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada intinya adalah sebuah pernyataan permasalahan. Proses yang mengidentifikasikan kesenjangan antara fakta dan realitas. Jadi, inilah yang menjadi faktor utama di dalam proses permasalahan. Yang perlu ditekankan adalah identifikasi masalah sebuah pernyataan di dalam proses penelitian. Ya, kalau kita menentukan identifikasi masalah, bagaimana menentukan identifikasi masalah adalah yang kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di proses. Ya, permasalahan-permasalahan di proses. Karena kita di dunia IT, maka permasalahan-permasalahan yang ada di proses bisnis. Jangan sampai menyatakan bahwa identifikasi masalah itu karena terjadinya human error atau kesalahan orang. Kalau terjadi kesalahan orang, maka jawabannya sudah pasti bahwa orang itu harus diganti. Tapi kalau proses, kita harus lakukan perbaikan terhadap proses. Setelah kita melakukan latar belakang, baru kita bisa identifikasi masalah, maka kita bisa melakukan pembatasan masalah. Hari ini supaya apa? Supaya lebih fokus di dalamnya. Ya, supaya ini lebih fokus. Kita boleh melakukan identifikasi masalah mulai dari proses yang langsung berkenaan terhadap sebuah objek penelitian, ataupun kita juga bisa melakukan identifikasi masalah yang berhubungan dengan tema atau judul permasalahan. Pembatasan masalah di sini adalah kita supaya lebih fokus agar penelitian kita sesuai dengan judul dan lingkup yang ada di dalam penelitian kita. Jadi kita tidak melebar ke tempat-tempat lain atau departemen yang lain. Setelah batasan masalah selesai, maka kita harus melakukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan sebuah pernyataan bagaimana kita memecahkan masalah. Jadi kalau kita lihat perumusan masalah ini, dia berhubungan dengan bagaimana terbentuknya batasan masalah. Ya, terbentuknya batasan masalah itu, atau bisa juga bagaimana kita memecahkan yang ada di batasan masalah. Biasanya rumusan masalah itu
berbentuk dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya yang dipakai biasanya adalah bagaimana, bukan apa, mengapa, gitu ya. Siapa bukan, tapi bagaimana, karena hubungannya dengan proses bisnis seperti bagaimana melakukan pencatatan penjualan kredit, bagaimana melakukan pelaporan, bagaimana melakukan metode asosiasi terhadap penjualan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana biasanya? Kemudian itu singkat karena merupakan pertanyaan, maka tidak perlu kita menjelaskan deskripsinya langsung terhadap pertanyaannya saja. Kemudian memberikan petunjuk untuk mengarahkan penelitian yang dilakukan ini lebih difokuskan lagi untuk melakukan perumusan masalah. Jadi kalau kita lihat identifikasi masalah itu lebar, batas masalah kita perkecil, rumusan masalah lagi difokuskan lagi, lebih difokuskan lagi. Demikian penjelasan saya untuk materi hari ini, yaitu mengenai judul dan hubungannya dengan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Apabila ada hal yang belum dimengerti, silakan Anda diskusikan di WhatsApp group dan jangan lupa kerjakan tugas. Tugasnya silakan Anda download di e-learning. Kemudian kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Dan minggu depan kita akan bersambung untuk tugas-tugas yang berikutnya. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam posisi belajar secara daring dan jaga kesehatan. Terima kasih.